Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwat azza-Allahu wa iyyakum. Kembali kita bertemu dalam kajian Silsilatu Al-Manahi Syar'iyyah yang kita sudah sampai pada Kitabus Shaum, kitab puasa. Di kajian lalu kita sudah membahas secara panjang lebar terkait dengan masalah diharamkannya wanita haid dan nifas untuk berpuasa. Bab berikutnya yaitu bab karahiyati shaumi fi safari idza adhafa as-shaim, bab dibencinya, dimakruhkannya berpuasa ketika safar apabila orang tersebut dalam kondisi yang lemah. Artinya di sini penulis mengambil kesimpulan apabila seorang yang sedang bersafar kemudian kondisi fisiknya lemah, maka makruh hukumnya dia untuk berpuasa. Ya, makruh hukumnya untuk berpuasa. Dasarnya yaitu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar, fara'a zihaman, beliau melihat adanya ziham. Ziham ini padat, ziham macet atau krodit, kondisi krodit, padat. Wa rajulan, dan juga seorang laki-laki, qad dzullila alaihi, dan seorang laki-laki yang sedang diberi tuduhan. Ya. Faqala, Rasulullah bertanya, ma hadza, ini kenapa ini orang? Orang ini kenapa? Jadi ikhwah, ketika safar Rasulullah tentunya bersama para sahabat, kemudian beliau melihat ada ziham. Ziham itu kepadatan atau kerumunan lah, kita kerumunan. Biasanya kan kalau kita di Medan ini, kalau kita di Medan ada yang melanggar, kesenggol lah, ke apalah, itu kan biasanya ngumpul tuh. Nah, itulah ziham. Jadi Rasulullah ini apa nih ngumpul-ngumpul? Pada ngumpulin apa? Pada memperhatikan apa begitu? Dan di situ ada satu orang sedang diteduhi oleh yang lain, diberi teduhan. Faqala ma hadza? Rasulullah bertanya, ini orang kenapa? Qalu shaim. Rasulullah, dia sedang puasa. Ini kan dalam perjalanan nih, dalam keadaan sedang safar. Faqalu shaim, laki-laki ini dia sedang puasa. Faqala, beliau mengatakan, laisa minal birra as-shaumu fis safar. Dan akhirnya beliau mengatakan, tidak termasuk kebaikan seorang yang berpuasa ketika safar. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, pada dasarnya orang yang
musafir boleh tidak puasa. Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, fa iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah kalian ganti di hari yang lain. Pada dasarnya kalau seorang itu sedang safar, baik kondisi fisiknya lemah maupun tidak lemah, pada dasarnya boleh tak puasa. Walaupun dia nggak merasa, walaupun dia rasa fit, nggak ada masalah. Walaupun safarnya misalnya pakai pesawat, misalnya kita safar dari Medan ke Jakarta, itu kan nggak seberapa letih. Dari rumah masuk mobil ada AC, dari mobil masuk bandara, di masuk bandara sudah ada AC. Demikian, nunggu di waiting room ada AC, masuk pesawat ada AC, 2,5 jam di pesawat, tidur, begitu tidur sampai bandara, masuk bandara ber-AC, dijemput nggak ada yang susahnya. Dengan artian dia tidak merasa sulit berpuasa ketika safar. Boleh nggak dia nggak puasa? Ini puasanya puasa Ramadan, puasa wajib, boleh nggak? Boleh, ya. Walaupun dia sanggup, boleh dia tidak berpuasa. Itu pada dasarnya ikhwah. Nah, yang sedang dibicarakan sekarang adalah orang-orang yang safar tapi puasa. Artinya, ketika seorang itu sedang bersafar, lebih baik mana dia berpuasakah, tetap berpuasa, ataukah dia tidak berpuasa? Inilah yang akan dibahas dalam bab ini. Saya ulangi, seorang yang sedang bersafar, mana yang lebih bagus? Apakah dia berpuasa ataukah tak berpuasa? Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW bersafar bersama para sahabat. Ternyata ada satu orang yang sedang berpuasa dan dia sudah lemes sehingga dipayungi oleh kawan-kawannya. Sampai Rasulullah tanya, ini dia kenapa ini kok lemas begini? Dikatakan dia sedang berpuasa. Karena melihat kondisinya tidak bagus seperti itu, ya dia lemes. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laisal birra asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan orang yang berpuasa ketika sedang bersafar. Demikian ikhwah. Nah, sekarang sebenarnya yang bagus yang mana sih? Apakah berpuasa atau tak berpuasa? Min fiqhil bab. Kirahiyatus shaumi fis safari liman dha'ufa wa asabahu minhu masyaqqatan syadidun. Dibencinya berpuasa ketika safar bagi orang yang fisiknya lemah atau merasa sangat kesulitan dia melaksanakan ibadah puasanya. Orang yang sedang safar, ketika dia berpuasa dia merasa kesulitan, fisiknya menjadi lemah, dia melaksanakan puasa itu memang luar biasa perjuangannya, maka yang kondisi seperti ini tidak boleh berpuasa atau makruh berpuasa. Ini yang disebut Rasul tadi, tidak ada kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Karena apa? Karena kondisi orang yang sedang dikatakan Rasul tadi itu adalah yang lemah, bukan yang sedang kuat. Jadi yang pertama adalah makruh hukumnya, dibenci orang yang berpuasa dalam kondisi fisiknya tidak baik atau lemah. Yang kedua, ikhtalafal ulama'u fi man shama wa qawiya 'ala siyami. Hanya saja para ulama berbeda pendapat bagi orang yang kuat berpuasa, bagi orang yang sanggup dan kuat berpuasa ketika safar. Ahuwa afdal am fitr afdal akhdan bi rukhsah. Apakah dia lebih baik berpuasa ataukah lebih baik berbuka dengan alasan mengambil dispensasi yang Allah berikan? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasahu kama yakrahu ayyu'ta ma'asiyahu. Allah itu suka kalau dispensasinya, rukhsahnya
keringanannya kita ambil, kita terima. Sebagaimana Allah tak suka kalau kita melakukan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau Allah katakan, ya kalian boleh tak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dia safar, boleh ganti di hari yang lain. Artinya di hari ketika dia safar, walaupun waktu itu adalah bulan Ramadan, dia boleh tidak berpuasa. Itu dispensasi keringanan yang Allah berikan, makanya ambil. Nah, gitu artinya. Ambil, Allah suka kalau dispensasi itu diambil. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, disinilah perdebatannya. Wa waddaha dzalika tawdihan la labisa fihi ma warada an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi pertanyaan yang disebutkan tadi, apakah orang yang sedang safar itu dan dia kuat untuk berpuasa, apakah dalam kondisi orang seperti ini dia lebih baik berpuasa ataukah lebih baik tak berpuasa? Kalau dia berpuasa, ya namanya juga puasa wajib. Ya, kalau dia tak berpuasa, alasannya mengambil keringanan yang Allah berikan. Allah tuh suka kok keringanannya diambil. Jadi sekarang lebih bagus mana berpuasa, tetap berpuasa karena puasa wajib, ataukah tak berpuasa karena apa? Ini rukhsah, kenapa nggak diambil? Itu sih ikhwah. Ya, untuk masalah ini sudah dijawab oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri. Sudah dijawab dan ada jawabannya. Wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasoma fahasan. Bahwasanya para sahabat dulu berpendapat, berpendapat barang siapa yang merasa dirinya kuat ketika safar, lantas dia berpuasa, bagus. Barang siapa yang sedang safar dan dia merasanya dirinya kuat dalam berpuasa dan dia berpuasa, maka itu bagus. Wa man wajada dha'fan, tapi barang siapa yang dia merasa lemes, dia merasa sulit untuk berpuasa ketika safar, fa aftara, lantas dia tak berpuasa, fa hasan, itu juga bagus. Jadi dua-dua bagus, nggak ada yang lebih afdol. Yang kuat berpuasa, oke, bagus. Yang tak kuat tak puasa, bagaimana? Boleh, silakan. Itu juga bagus. Walidzalika qala ba'du ahli ilmi, oleh karena itu sebahagian para ulama mengatakan afdalul amrayni aisauruhuma alaih. Jadi di antara yang dua ini yang mana yang paling bagus? Yaitu yang paling mudah, yang dia rasa. Misalnya nih, saya sedang safar nih. Saya safar ke Saudi Arabia misalnya, umroh. Pada bulan Ramadan, jadwal bulan Ramadan. Berarti kan safar sekitar 8 jam ya, atau 9 jam safarnya. Berarti ikhwah, kalau kita berangkatnya nanti jam-jam sekitar jam 2 siang ya, seharusnya kan 2, 3, 4, 5, 6, tinggal 4,5 jam lagi kan baru berbuka. Tapi kan karena dia mengarah barat, tidak 4,5 jam lagi, tambah 4,5 jam, tambah 4 jam lagi, jadi menjadi 8,5 jam lagi. Aduh, ini gimana ya? Tergantung antum gimana perasaannya. Kalau merasa sulit, jangan puasa, itu bagus. Tapi kalau merasa kuat, dia berpuasa, silakan, itu bagus. Demikian ikhwah. Dia kuat tapi nggak puasa, gimana? Boleh nggak? Silakan. Apalagi kalau dia naik pesawat luar negeri, misalnya pesawat emas, kan dikit-dikit. Mau apa pak? Minuman apa? Kita mungkin bayar banyak, gitu kan? Kita bayar banyak. Sekali lewat deh, minuman apa pak? Dingin, kola segala macam. Tawaran lagi, makan lagi. Demikian, dikit makan. Kita mikir ini sebenarnya kalau saya berpuasa tahan,
tapi godaan tawaran makan ini yang saya nggak tahan, misalnya begitu. Gimana? Hah? Boleh, silakan aja, boleh nggak puasa, nggak masalah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, nggak boleh ditahan, nggak boleh dipaksa-paksa. Kalau untuk merasa lemas sampai di Madinah 8 jam setengah tambah sampai di Madinah belum buka puasa. Demikian ikhwah. Ya. Jadi sebagaimana yang pernah kejadian rombongan kita terakhir kemarin di waktu Ramadan, kita naik Turki. Naik Mas. Kan standar makanannya makanan bagus gitu kan, standarnya bagus. Jadi sering tawaran makanan. Ada yang menahan sampai di Madinah, dia tahan. Ya, ternyata sampai di Madinah sudah tambah 8 jam lagi, belum juga buka puasa, masih mau maghrib, masih sejam lagi maghribnya. Bayangkan ya, masih jam lagi. Mulailah begitu naik bus mulai oyong. Ada sebagian jamaah mulai oyong, gelap. Madinah gelap. Jadi akhirnya apa? Buka puasa. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini kita harus lihat, jangan dipaksa-paksa. Apalagi kalau kita bawa anak, kemudian anak kan nampak orang yang lemes nggak lemes tuh ikhwah. Ya kan nampak. Mau kemana? Udah begitu. Kelihatan yang lemas nggak lemes itu. Jadi jauh usah dipaksa, kita safar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang terbaik itu yang mana? Yang paling apa tadi? Mudah. Kalau dia mudah untuk tak berpuasa, mudah dia berpuasa, silakan. Kalau dia tak mudah, lebih mudah tak berpuasa, silakan. Demikian ikhwah. Sama-sama kuat ini, sama-sama kuat. Tapi yang satu nggak kuatnya bukan karena nggak kuat puasa, nggak kuat tawaran makanan di pesawat. Gimana? Lebih bagus puasa apa nggak puasa? Dia bukan nggak kuat sanggup, dia nggak puasa sanggup. Masalahnya tawaran pramugari ini. Makan apa pak? Daging pak ayam, gitu kan? Minum pak, hangat, dingin, gitu. Gimana? Dia nggak tahannya itu karena nggak tahan tawaran, bukan karena nggak tahan puasa. Lebih bagus puasa apa nggak puasa? Puasa? Puasa nggak? Antum pasti nggak puasa kalau saya yakin pasti nggak puasa. Nah, yang mana ikhwah? Dia kuat tapi dia nggak tahan tawaran. Maka saya tahu tadi jawaban antum. Gak usah puasa. Nanti kan ada puasa. Bisa ganti di hari yang lain. Gak usah puasa. Daripada nanti sampai di Indonesia tadi enak-enak menunya, aduh, nyesal pokoknya. Demikian. Ada yang bertahan ikhwah, sudahlah nggak dapat makan, nggak dapat minum, berbuka di Madinah, nggak ada apa-apa lagi. Tinggal kurma. Itu ikhwah ya. Jadi kita lebih tahu. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Fa ammal ladzi yajhaduhu shaum fi safar fala yutiquh fal aula bihi ayyuftira. Adapun mereka yang sudah sangat kesulitan dia berpuasa ketika safar dan tidak sanggup, maka orang ini seharusnya dia berbuka. Kama dalla alail hadisil bab, berdasarkan hadis yang disebutkan dalam bab. Hadis yang tadi, yang ada seorang laki-laki lemes dipayungi dengan sahabat yang lain. Ini orang kenapa? Puasa ya Rasulullah. Beliau katakan laisal birra asyamu fis safar, tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Yang ketiga, la yajuzu tarku rukhsatil iftar fis safari ala wajhi tasydid wa tanattu. Tidak boleh mengabaikan rukhsah, tidak boleh mengabaikan keringanan yang Allah berikan kepada kita, bolehnya berbuka ketika safar ala wajhi tasydid wa tanattu,
dikarenakan apa? Pokoknya saya berusaha akan puasa. Itu keliru. Ya, keliru. Jadi kalau dia merasa sulit, udah buka saja, nggak ada masalah, nggak berdosa. Bahkan itu lebih baik ketimbang dia berpuasa. Jadi jangan memaksa-maksakan diri. Jangan maksa-maksakan diri. Faman fa'ala dzalika waqa'a fil itsmi wal ma'siyah. Yang melakukan seperti ini dia dosa. Bayangkan apa yang diharapkan lagi? Orang berpuasa mengupayakan dirinya supaya berpuasa ketika safar, yang diharapkan apa? Pahala. Tapi kalau dia lemes, dipaksa-paksakan dirinya berpuasa hingga dia sampai waktu maghrib, itu bukan dapat pahala, malahan itu malah dapat dosa. Ya, malah dapat dosa. Kenapa? Memaksakan diri, padahal Allah kasih dispensasi untuk boleh tidak berpuasa. Itulah dia. Ya dulu alaihi haditsul Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah kharaja amal fatih ila Makkah fi Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menuju Mekah untuk penaklukan kota Mekah di tahun itu. Waktu itu bertepatan di bulan Ramadan. Jadi penaklukan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Bayangkan ikhwah, dari Madinah pergi ke Mekah. Fasama hatta balagha qura'ul ghamim. Fasama an-nas summa da'a biqadahin min ma'in wa farafahu. Maka beliau pun berpuasa hatta balagha qura'ul ghamim, hingga sampai di tempat yang disebut dengan qura'ul ghamim. Fasama an-nas, maka orang-orang pun ikut berpuasa. Summa da'a biqadahin minal ma' farafa'ahu. Kemudian beliau meminta air dan mengangkat air begini. Summa tanazara an-nas ilaihi, sampai-sampai orang pun melihat Rasulullah sedang pegang air. Summa syariba, dan beliau pun minum. Faqilahu ba'da dzalik, lantas dikatakan kepada beliau setelah itu, inna ba'dhan nas qad shama. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah, sebagian orang masih tetap berpuasa. Faqala ulaika usatu, ulaika usat, mereka adalah durhaka, mereka durhaka. Makanya ikhwah, waktu itu ya karena sebagai pembimbing, saya sengaja nggak berpuasa. Saya sengaja nggak berpuasa. Dan memang tak sanggup berpuasa karena tawaran itu. Memang tak sanggup berpuasa karena tawaran itu. Jadi teringat saya hadis ini, gimana? Saya duduk di tangan kursi, jamaah kan belakang. Ambil gelas, yang enak lah dipilih kan minumannya. Di semua belakang jamaah nih, Bismillah, gitu. Nampak semua. Supaya apa ya? Wah, kadang-kadang jamaah itu malu dia untuk berpuasa. Malu dia untuk berpuasa. Malu dia berbuka. Karena dia merasa masih tahan. Kita masih tahan kok, begitu. Kita harus pertahankan puasa ini, puasa Ramadan, puasa wajib. Padahal ada rasa malu. Nah, setelah saya minum itu, Masya Allah, banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Akhirnya banyak permintaan. Biasanya kan diam kan, mau daging atau ayam, diam kan. Daging, ayam, daging. Banyak permintaan dengar dari belakang. Demikian ikhwah. Jadi memang begitu, harusnya begitu. Jadi kalau setelah itu yang mau berpuasa silahkan, mungkin dia merasa kuat dan tidak susah. Kalau yang merasa tidak kuat berpuasa atau memang kepingin, walaupun kuat kepingin tak berpuasa, silahkan, karena nggak ada masalah. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Berarti ikhwah, kalau kita sedang safar, kita paksa-paksa diri kita untuk berpuasa, apalagi kita paksa anak-anak kita untuk berpuasa, ulaika usad, mereka itulah durhaka, nggak dibolehkan. Ya. Naqala Tirmidzi an Syafi'i, Imam At-Tirmidzi menukil Syafi'i, wa innama ma'na qaulin Nabi SAW laisa minal birri as-siyamu fi safar. Sesungguhnya makna sabda Nabi SAW tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar, yaitu hina balaghahun nas anna unasan shamu faqala ulaika usad, sampai pada orang-orang yang berpuasa yang beliau katakan mereka adalah durhaka.
fawajhuhu hadza idza lam yahtamil qalbuhu qabula rukhsatillah, yaitu apabila hatinya sepertinya tidak mau menerima dispensasi yang Allah berikan. Ini maka dikatakan usad. Jadi Imam Syafi'i mengomentari, mengapa kok malah Rasulullah mengatakan orang itu durhaka, padahal kan mereka apa? Berpuasa. Bukan ngapa-ngapain. Mereka berpuasa. Mengapa malah dikatakan dia sebagai usad, itu orang yang durhaka? Apa kata Imam Syafi'i? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan mereka durhaka? Karena apa? Mereka sepertinya tidak mau menerima dispensasi yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Jadi mereka merasa, aduh, nggak bisa nih dispensasi seperti ini, nggak bisa terima, gitu kira-kira. Seperti nggak rela kalau ada dispensasi ini. Padahal Allah memberikan dispensasi. Nah, yang seperti ini yang dikatakan orang yang durhaka. Nggak rela dirinya menerima dispensasi itu. Padahal sudah dibuka untuk silahkan mau ngambil atau tidak dispensasi. Hatinya itu seperti nggak rela untuk tidak berpuasa. Padahal dia sedang bersafar. Fa amma man ra'al fitr mubahan wa shama. Adapun mereka yang melihat berbuka itu boleh dan berpuasa, wa qawiyun ala dzalik, dan dia kuat, fa huwa a'jabu ilayya, kata Imam Asy-Syafi'i, itu lebih aku kagumi. Itu dia, lebih aku kagumi. Jadi ikhwah, kesimpulannya bahwasanya orang yang sedang safar, para musafir itu ketika masuk Ramadan maka kondisinya ada beberapa. Yang pertama, mereka yang kuat berpuasa. Mereka yang kuat berpuasa, maka mereka boleh pilih mau berpuasa atau tidak berpuasa. Tapi menurut Imam Syafi'i sebaiknya dia tadi barusan aduh, salah terjemah apa saya tadi? Perhatikan. Fa amma man ra'al fitr mubah wa shama. Barang siapa, adapun mereka yang melihat berbuka itu mubah hukumnya, bukan wajib. Wa shama, makanya dia ambil puasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan kuat. Fa huwa a'jabu ilayya, itu lebih aku kagumi, kata Imam Syafi'i. Berarti menurut Imam Syafi'i puasa lebih bagus, ya. Menurut Imam Syafi'i puasa itu lebih bagus. Mereka yang sanggup untuk berpuasa, maka mereka boleh pilih mau mereka berpuasa atau tidak berpuasa. Tapi menurut Imam Syafi'i, beliau katakan bahwasanya dia berpuasa itu lebih aku kagumi. Namun pendapat yang kedua mengatakan enggak. Kenapa demikian? Karena itu merupakan rukhsah, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya ambillah. Demikian ikhwah. Namun yang banyak itu pendapat yang Imam Syafi'i. Artinya kalau dia sanggup, tidak sulit, ya, tidak sulit untuk berpuasa, maka sebaiknya dia tak berpuasa. Kalaupun sebaiknya dia berpuasa, kalaupun dia tak berpuasa, tak masalah. Yang kedua, mereka yang tidak kuat untuk berpuasa, mereka yang tidak kuat atau kesulitan melaksanakan ibadah puasa. Sholat zuhur terpaksa duduk. Kenapa? Udah lemes. Ya, biasanya Allahu Akbar. Ini safar puasa. Allah. Taruh di dada juga nggak sanggup dah. Lepas saja bawahnya. Misalnya. Karena dipaksa-paksakan dirinya. Yang seperti ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sebaiknya dia tidak berpuasa. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Selanjutnya yang ke-15, babun nahi anit ta'khiri al-fitri ila zuhuril najm. Bab larangan menunda berbuka puasa hingga munculnya bintang. Ikhwah, kalau pas waktu adzan maghrib itu bintang kan belum ada. Belum ada muncul bintang. Itu bintang itu nanti munculnya sekitar setengah jam setelah adzan.
Itu baru muncul bintang yang pertama tuh paling besar, paling gemerlap. Itulah dia. Jadi dalam masalah ini tak boleh kita itu tidak boleh menunda berbuka puasa hingga terbitnya bintang. Demikian ikhwah. Tapi puasa wisol kemarin gimana? Masih ingat? Apa itu? Gimana puasa wisol kemarin? Puasa 2 hari berturut-turut tak dibolehkan. Yang dibolehkan? Puasa wisol gimana? Hah? Iya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa wisol itu kalau seandainya dia sahurnya sebelum subuh di hari Senin, nanti berbukanya maghrib Selasa. Jadi mulailah puasa di hari Senin, begitu masuk maghrib tetap puasa, malam puasa, terus siang tambah lagi, terus lanjut lagi hingga hari maghrib berikutnya baru berpuasa. Jadi 2 hari, ya, 2 hari 1 malam lah ya, 2 hari 1 malam dia berpuasa. Itu dikatakan puasa wisol, dan ini enggak dibolehkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan pada para sahabat, kalian jangan berpuasa. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, loh, anta kan melakukan wisol. Apa kata beliau? Sesungguhnya saya diberi makan dan minum oleh Allah. Apa makna makan dan minum ini kemarin? Kekuatan batin, ya, bukan makan dan minum secara hakiki. Kalau makan dan minum hakiki, ya berarti kan nggak puasa namanya. Demikian ikhwan. Jadi akhirnya Rasulullah pun membolehkan, tapi dengan syarat maksimal paling lama berbukanya di sahur. Jadi kalau dia berpuasa di hari Senin, begitu maghribnya dia tetap berpuasa, bukanya kapan? Sahur di Selasanya, di hari Selasanya. Nah, disitulah dia berbuka. Itu paling lambat. Gak boleh lebih daripada itu. Gak boleh dia sambung lagi di hari Selasa berikutnya. Gak boleh. Demikian ikhwah. Ya, itulah yang dibolehkan. Lebih daripada itu gak dibolehkan. Berarti kan ini mentakhirkan yang seharusnya maghrib ini ditunda sampai sahur, ditunda sampai jam 4 pagi. Demikian ikhwah rahimallah. Itu gimana caranya? Padahal ini kan dilarang menunda berbuka hingga terbitnya bintang. Hingga terbit bintang saja nggak dibolehkan, apalagi sampai sahur. Gimana jadinya? Pertanyaan saya bisa dipahami? Ya, tadi kan puasa wisol itu ditunda berbukanya sampai di pada jam 4 pagi hari berikutnya. Sementara ini larangan menunda berbuka puasa hingga terbitnya bintang, itu setelah maghrib sekitar setengah jam. Setelah maghrib sekitar setengah jam saja nggak dibolehkan, bagaimana kalau berbukanya ini diakhirkan sampai sebelum subuh di hari berikutnya? Nanti gimana? Ya, niatnya beda, ikhwah. Niatnya beda. Kalau yang dibolehkan puasa wisol yang boleh itu, dia kan niatnya memang puasa wisol. Kalau puasa wisol silahkan, tapi hanya sampai sahur. Ya, berbukanya sahur, bukan maghrib. Sahurnya artinya sahur berikutnya, bukan sahur dia jam 4, setengah 5 kan waktu sahur, buka dia. Bukan sahur waktu itu juga, bukan. Ya, sahur yang berikutnya. Itu kenapa dibolehkan? Itu niatnya wisol. Tapi kalau dia niatnya bukan puasa wisol, puasa biasa, berarti kan maghrib harus berbuka. Dalam kondisi seperti ini, ya, nggak boleh dia tunda-tunda. Walaupun dia masih terasa kenyang, walaupun. Jadi nggak bisa. Adzan maghrib masih kuat kok, nanti aja lah berbukanya. Kapan bang? Setelah tarawih. Ya ikhwah, bukan berarti bertambah besar pahalanya, tidak, malah semakin berkurang. Demikian ikhwah. Ya, jadi berbuka puasa itu sebaiknya dipercepat.
An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhiru bi fitrihan nujum, bahwasanya umatku ini akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu berbuka puasa, selama mereka tidak menunggu terbitnya bintang untuk berbuka puasa. Hadis Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalud dinu zahiran, bahwasanya agama ini akan senantiasa jaya, ma'ajjalun nasil fitr, selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa. Li'annal yahud wan nasara yuakhirun, karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu suka menunda buka puasa. Jadi ma'ajjalal nas fitr, selama manusia itu menyegerakan berbuka puasa. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan, ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Jadi itulah yang disebut dengan takjil, ya, menyegerakan berbuka puasa. Jadi takjil itu maknanya menyegerakan, bukan tahu isi, bukan bakwan, bukan kue dadar juga, bukan. Hanya memang terjadi perbedaan penggunaan bahasa. Orang Arab mengatakan takjil itu menyegerakan, orang Indonesia menggunakan kata takjil untuk makanan berbuka puasa. Boleh nggak begitu? Ya suka-suka kita lah kan. Sepakat kita selesai. Kan nama bahasa itu kesepakatan. Ya. Kan kita nggak katakan ini bahasa Arab, udah kan ini bahasa Indonesia, tapi diadopsi dari Arab. Hanya penggunaannya suka-suka kita. Penggunaan suka-suka kita. Yang penting paham. Saya ngomong, yang lain paham. Takjilnya sudah dibeli. Coba kalau kita bahasa Arab kan itu, ya. Ishtaraita ta'jilan. Apa ini takjilan? Kamu sudah beli takjil, bingung. Takjil itu kan menyegerakan, kok dibeli gitu. Kalau kita, kamu sudah beli takjil, paham kali, pahamnya luar biasa pahamnya. Ya. Karena maksudnya adalah makanan untuk buka puasa. Ini dia ma'ajjalu an-nas fitr, selama manusia menyegerakan berbuka puasa. Min fiqhil bab as-sunnatu ta'jil, ini ta'jil gini. As-sunnatu ta'jil fitr, disunnahkan untuk makan tahu isi ketika berbuka gitu. Bukan. Disunnahkan ta'jil fitr, menyegerakan buka puasa. Wa kadzalika kana salaful awal, demikian juga para generasi salaf terdahulu yaf'alun. Demikian juga para salaf terdahulu melakukannya. An Amr bin Maimun al-Adawi, diriwayatkan dari Amr bin Maimun al-Adawi, kalau dia berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftaran wa abta'uhum sahuran, bahwasanya sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling menyegerakan buka puasa dan paling melambatkan sahur. Paling melambatkan sahur. Kalau sahur dibiarkan sampai penghujung waktu. Itu dia. Adzan jam 5 pagi, ya jam 5 kurang 10 dia baru makan, misalnya baru bersahur. Adzan jam 5 bukan jam 3 dia sahurnya. Itu dia ikhwan. Semakin mundur semakin bagus. Adapun berbuka puasa semakin cepat semakin bagus. Itulah para sahabat yang telah mempraktekannya. Tapi cepat di sini ketika masuk waktu, bukan cepat puasa, cepat buka. Ini udah asar. Ya batal lah. Dia cepatnya begitu, maksudnya begitu masuk waktu enggak tunda-tunda lagi. Begitu masuk waktu, Allahu Akbar. Jangan lagi 10 menit lagi lah, 10 menit lagi. Jangan. Ya. Itu enggak disunahkan. Disunahkan begitu, Allahu Akbar, langsung makan. Itu kalau masjid muadzinnya itu enggak buka dulu. Kalau nanti muadzinnya buka dulu dia, kemudian makan dulu baru adzan, kempes lah. Mana ini belum buka. Oh Pak, muadzin sebelum adzan, alhamdulillah, baru adzan. Demikian. Ini untuk muadzin yang memang menjaga waktu tepat pada waktunya. Demikian ikhwah. Dan kita di Medan ini tentunya nggak semua muadzin tepat pada
pada waktunya untuk maghrib saat bulan Ramadan. Ada yang memang dia agak ditunda sebentar untuk dia berbuka, muadzin yang berbuka. Tapi seharusnya muadzin itu berbuka apa enggak? Supaya pas waktunya. Hah? Buka, tapi kan buka itu tidak harus sepiring nasi. Sepiring nasi kan paling enggak 20 menit aja. Jadi buka sekedar minum ya, atau kurma satu butir, bukan 1 kilo. 1 butir 1 kilo isya lagi. Ya. Kurma 1 butir adzan. Demikian ikhwah. Nomor 2, ta'khirul fitri ila zuhurin najmi fihi. Bahwasanya mengakhirkan, menunda berbuka puasa hingga terbitnya bintang, mukhalafatun lisunnatin, jelas menyelisih sunnah, wa muwafaqatul lil yahud wan nasara, dan meniru-niru Yahudi dan orang Nasrani. Waqa'a rawafid fi dzalika yadhu billah, dan orang-orang Syiah yang melakukan seperti ini. Jadi orang-orang Syiah dia tidak buka puasa dengan standar maghrib, tapi buka puasanya ketika bintang sudah terbit baru mereka buka puasa, bukan lagi maghrib. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, ada yang mau nanya silakan. Ya. 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 Bolehkah kita menahan hadas saat sholat? Dan jika boleh, dan jika kita apa? Kita berdiri sampai depan keluarkan hadas itu bagaimana? Iya, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, menahan hadas itu ketika sholat apa hukumnya? Rasulullah pernah mengatakan, la salata bidaf'il akhbathain. Tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan 2 air besar dan air kecil. Ya, tidak ada sholat. Hanya memang kalimat tidak ada sholat di sini bisa 2 makna. Pertama, tidak sah sholat. Yang kedua, tidak sempurna sholatnya. Jadi yang mana ini ikhwah? Tergantung kondisinya bagaimana. Ya, kalau memang dia sudah sangat sesak, itu bisa batal sholatnya. Misalnya di rakaat pertama sudah terasa tapi masih ayang-ayang gitu. Udah, rakaat kedua semakin kuat, rakaat ketiga semakin, rakaat 4 berceceran keringat. Iya, saya pernah tuh, tapi nggak kita sholat ketika di perjalanan naik busnya nggak ada WC. Jadi mulai keringat. Padahal busnya full AC. Kita keringat. Kenapa? Menahan buang air besar. Demikian ikhwah. Masih ditahan. Mulai mata kunang-kunang, gelap. Saya pernah waktu kajian di di Molaboh, di masjid rayanya lagi. Habis subuh terasa mulai di perut. Tapi kajian habis subuh langsung kan. Udahlah saya bawakan. Naik mimbar, ikhwah mulai semakin terasa. Tahu antum, begitu banyak yang dengar gelap. Kok gelap? Benar gelap. Ini karena dipaksa nih. Udah mulai innal hamdalillah, udah enggak laku. Innal hamdalillah, dia habis innal hamdalillah. Kan biasa innal hamdalillah nahmadu kan begitu kan? Ini innal hamdalillah. Akhirnya saya pamit. Itu enggak bisa ikhwah. Ya. Begitu keluar selesai, baru lapang dunia ini. Lapang, cerah semua seperti baru hidup lampu. Jadi ikhwah, yang kondisi seperti ini tergantung kondisi dia. Namun pada dasarnya nggak boleh, karena akan mengganggu konsentrasi sholat. Nah, permasalahan kita itu adalah jika semakin terasanya itu di rakaat keempat, itu kita yang sering sayang. Tuh rakaat keempat mau dibatalkan. Kenapa kita nggak mau batalkan? Hah? Karena ngulang dari awal, sementara ditinggal lagi. Apalagi pas tasyahud akhir tuh, keringat semua keringat. Imamnya pun at-tahiyatu lillah begitu kan. Seperti kok 1 menit tuh lama sekali. Ikhwah udah batalkan saja.
batalkan, nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Kenapa demikian ikhwah? Merusak sholat. Kita karena banyak pedagang, kita tidak ingin sholat itu yang nggak dihitung rakaatnya. Makanya kalau kita mau sholat ke masjid kan yang kita targetkan ruku itu, ruku. Kenapa? Karena kalau dapat ruku berakaat. Demikian. Jadi kalau dia masih sabbihisma rabbikal a'la, masih kedengar dari luar, nggak masalah tenang. Tapi inna ilaina iyabahum, langsung. Kenapa? Karena supaya dapat ruku. Itu dia. Ya. Taib. Jadi kalau dia batalkan, memang tidak dihitung lagi rakaat yang telah dia batalkan. Tapi pahalanya dapat nggak? Pahala tetap ada. Pahala tetap ada. Hanya secara fikih dia nggak dihitung rakaatnya. Dan kalau kita pikir-pikir kan kita dapat double rupanya. Kan jadi double. Secara pahala kita dapat double. Rakaat sholat yang pertama yang kita batalkan karena buang air, kemudian penggantinya kan double jadinya. Kalau sholat kita sah, boleh kita ulang lagi? Ya, udah sah ini, udah sah. Tapi saya kepingin sholat lagi. Demikian, nggak dibolehkan. Ya, itu ikhwah. Jadi ini kesempatan untuk mengulang lagi sholatnya, dapat pahala double. Sama seperti ini, ikhwah. Kita masuk masjid, masbuk, ya kan? Masbuk. Begitu kita masuk masjid, dapat imam sedang tasyahud akhir. Itu kan kita mikirnya, ini kalau saya masuk cuma aja, nggak dihitung, ya kan? Padahal kalau kita masuk tasyahud akhir bersama imam, percuma nggak? Nggak percuma. Itu ada nilai jamaah tasyahud akhir, bukan dihitung dari awal, bukan. Itu berarti dihitung dia sudah mendapatkan pahala jamaah tasyahud akhir. Yang paling banyak pertimbangan begini, ikhwah. Kita kalau sholat imamnya mukim kan zuhur 4 rakaat. Kalau kita sholat di belakangnya berapa rakaat kita? 4, ya kan? Kalau kita masbuk di rakaat kedua, apa yang kita lakukan? Imamnya salam, apa yang kita lakukan? Ikut salam. Tambah lagi 2. Kenapa? Karena imamnya 4 rakaat. Demikian ikhwah. Permasalahan yang sering terjadi itu ketika kita masuk imam sudah tasyahud akhir. Kalau kita ikut tasyahud akhirnya imam gimana sholat kita? Berapa rakaat nanti? Jadi 4 rakaat kan? Udahlah nanti ajalah. Gitu ikhwah. Ya, karena hitungan-hitungan seperti itu. Kita sering hitung-hitungan seperti itu. Jadi apabila kita buang air, ya kalau masih nggak terasa sedikit, ya insya Allah masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sangat terasa, maka batalkan. Kemudian kalau kita batalkan gimana caranya? Ya keluar saja Pak. Keluar saja. Bapak lewat di hadapan yang saf itu juga boleh, atau memotong saf juga boleh, silakan. Yang penting Bapak segera sampai WC. Ya jangan di dalam masjid kan. Demikian segera, nggak apa-apa. Lewat di mana? Mau dia potong orang, dari sela-sela saf, atau dia dari depan lewat juga nggak apa-apa. Karena boleh kita lewat di depan saf dalam kondisi sholat berjamaah. Yang nggak boleh kita lewat antara imam dan sutroh yang ada di hadapannya, itu yang nggak dibolehkan. Lagi, silakan. Ya. Masalah puasa tadi, misalkan kita di jam 11 itu ada rencana mau safar gitu Ustaz. Ya. Tapi dari pagi kita udah nggak puasa, apa boleh Ustaz? Terus yang kedua sambungannya, misalkan safar Dari pagi kita sudah nggak puasa, berarti sudah sarapan. ya, Terus rencana mau puasa karena nggak jadi. rupanya safarnya Ustaz. Jadi mau puasa, ente udah sarapan bang. Ini nggak bisa lagi. Kan udah sarapan, mana bisa lagi puasa? Enggak. Karena pada saat itu kan memang kita ada niat nggak puasa dikarenakan
safar. Begitu. Jadi dia nggak puasa, apalagi sudah sarapan. Pertanyaan itu biar agak sulit sedikit, bilang belum sarapan. Jadi agak sulit sedikit apanya. Jadi agak sedikit sulit kalau seandainya pertanyaannya itu dengan diiringi belum sarapan, itu baru agak sulit sedikit. Boleh nggak kita lanjutkan begitu? Maka ikhwah, kalau kita ada niat, kita niat, misalnya besok hari Senin puasa sunnah. Saya besok ada rencana mau safar. Udah. Jadi saya nggak berpuasa. Saya nggak puasa. Udah. Setelah sholat subuh dapat kiriman SMS dari maskapai penerbangan. Pesawat Anda ditunda besok katanya. Nggak tanggung, bukan delay 2 jam. Pesawat Anda rusak. Bannya kempes katanya, misalnya begitu kan. Ditunda besok. Akhirnya kan nggak jadi puasa. Tapi kita kan belum ada niat untuk puasa. Hanya memang belum makan. Itu bagaimana? Lanjutkan puasa. Karena puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasanya puasa wajib, ya, puasanya puasa wajib, sementara dia memang belum ada niat berpuasa sampai waktu subuh selesai, baru ada berita bahwasanya nggak jadi berangkat, maka dia tidak boleh lanjutkan berpuasa. Karena apa? Karena memang tidak ada niat. Ya. La siyama liman la yubayitun niyatu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak ada pasang niat pada malam hari. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Para pemirsa rumah yang ingin bertanya juga boleh diajukan pertanyaannya di 0813 600 600 61. 0813 600 600 61. Ada yang mau nanya langsung silakan. Ya, Pak. Safar mengkodok. Pelan-pelan Pak, gak dengar saya. Puasa gimana? Ya. Enggak. Selama dia masih dalam kategori musafir, ya, masih musafir, maka semua hukum-hukum musafir itu berlaku pada dia. Boleh tak berpuasa, atau dia juga boleh untuk mengqashar sholat. Berapa jaraknya? Selama dia dikategorikan safar. Masalah jarak, masalah berapa waktu, memang para ulama banyak ketat khilafiyahnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 80 kilo, ya, yang lain-lain menyebutkan 2 mil, 3 farsakh dan seterusnya. Namun Ibnu Taimiyah mengatakan selama memang dia, menurut dia itu ada bepergian jauh, maka safarlah namanya. Walaupun mungkin tidak sampai 85 kilo. Itu kan tergantung gini, ikhwah, tergantung dengan kebiasaan dan kendaraan yang biasa kita pakai. Misalnya nih, Bogor Jakarta itu kan sebenarnya sudah luar kota, ya kan? Atau dia berada di ujung Bogor. Tapi ketika misalnya ada kereta api cepat, ya, kereta api cepat, seperti kalau Madinah Mekah itu hanya 2 jam. Padahal kalau naik bus bisa 6 jam. Jadi kalau ada kendaraan seperti itu, ya, karena terbiasa setiap hari dia pulang, pergi pagi, pulang pergi pagi, pulang petang. Yang mungkin jaraknya lebih daripada 80 kilo. Mekah Madinah itu berapa kilo? Sekitar 450 kilo. 2 jam. Berarti kalau kita 2 jam, berarti kalau kita ambil yang 100 kilo aja berapa? Dia berapa? 30 setengah jam kan jadinya. Perjalanan setengah jam. Perjalanan setengah jam itu kan seperti dari sini ke Kampung Lalang aja, ke rumah saya. Kalau naik mobil, naik sepeda motor.
Ya kan? Jauh nggak? Safar saya ke Kampung Lalang? Kan enggak. Tapi dengan adanya kereta api cepat itu ya menjadi dia satu yang biasa jadinya. Padahal jarak yang ditempuhnya sudah jauh. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengembalikan masalah musafir itu kembali kepada urfi, kebiasaan setempat. Kalau menurut mereka itu memang sudah tempatnya jauh, ya sudah dianggap safar. Tapi kalau dianggap masih dekat, maka tidak safar. Demikian ikhwah rahimallah ya. Ya. Demikian. Kita dari Medan Tebing Tinggi berapa itu? Sekitar 80 ya. Itu kalau selama ada tol ini berapa jam? 40 menit. Itu kalau ada kereta api cepat gimana? Bisa 20 menit. Ya kan? Penumpang dear messenger gitu kira-kira kan. Penumpang kita akan bergerak. Begitu penumpang siap-siap sudah sampai ke Tebing Tinggi kita gitu. Kenapa? Karena cepat. Demikian. Orang nggak menganggap lagi safar. Kenapa? Cepat. Itu dia, ya. Allahu a'lam bishawab. Adapun harinya selama dia masih musafir maka tidak ada batasan hari. Ada yang nanya? Silakan. Tadi di sini ada yang nunjuk tangan tapi nggak gitu. Nggak ada. Habis, nggak jadi. Apakah dibolehkan anak yang telah memayyiz untuk ikut berjamaah di depan saf pertama orang dewasa? Ikhwah, anak yang mumayyiz, yang dikatakan anak dalam bahasa Arab ataupun sobi itu adalah yang belum baligh, maka dikatakan sobi. Makanya wa anis sobi hatta yahtalim, bahwasanya rufi'atil qalam, diangkatnya pena arti tak dicatat sebuah kesalahan, diantaranya anin naimi hatta yastaiqidh, orang yang tidur sampai dia bangun. Dan itu tadi wa anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia yahtalim haid, yahtalim itu mimpi basah atau balik. Demikian ikhwah. Tapi anak yang belum balik ini ada dua, bahkan bisa kita gabungkan tiga. Pertama, anak yang mumayyiz, dia belum balik tapi sudah mumayyiz, dia sudah bisa sholat, sudah hafal sholatnya. Begitu. Anak yang seperti ini jangankan di saf, jadi imam pun boleh. Asalkan dia yang memang lebih banyak hafalannya, sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Amr bin Salamah. Dia waktu itu diangkat jadi imam oleh kaumnya dan usianya masih 6 atau 7 tahun. Kenapa demikian? Karena dia yang paling banyak hafalannya. Akhirnya dia diangkat jadi imam. Demikian ikhwah. Jadi hukumnya sudah sama seperti orang dewasa, yang anak-anak yang mumayyiz. Yang ketiga, anak yang belum mumayyiz. Dia sholat tapi nengok kiri nengok kanan, kadang-kadang pergi dia masuk lagi ke saf. Anak yang seperti ini nggak boleh masuk saf karena dia nggak sholat. Dan dia belum bisa sholat, nggak sholat dia. Demikian. Walaupun dia sudah nggak buat ribut. Sini nak ya sholat, dia diri dia. Tapi tengok kiri, tengok kanan, kadang duduk dia sujud, ya. Imam masih berdiri dia sujud. Tapi dia nggak mengganggu, kayak nggak ada pergi sana pergi sini, nggak ada naik mimbar, kemudian ngetuk mic, tes nggak ada ganggu, ya. Nah, anak yang seperti ini itu tidak boleh dimasukkan ke saf. Kenapa? Dia belum sholat, dia nggak sholat, cuman berdiri aja. Nah, anak yang seperti ini di mana ditempatkan? Ditempatkan di belakang. Tidak gabung dengan orang dewasa. Yang pertama tadi gabung orang dewasa. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW ketika bawa Hasan ke masjid, beliau nggak tempatkan di saf, tapi diletakkan di samping beliau. Bukan di saf diletakkan. Bukan disuruh sahabat, kasih cucuku, kasih tempat cucuku. Enggak, masih kecil. Demikian. Yang ketiga, ini tapi anak dia belum sholat tapi nggak ganggu orang, itu masih boleh dibawa. Yang ketiga, ada anak kecil itu mengganggu,
Dibawa ke masjid, jendela masjid diuyak-uyak. Demikian. Jadi BKM yang jadi imam, hancurlah masjidku ini. Mikir. Demikian. Yang ini yang kata Imam Malik nggak boleh dibawa ke masjid. Jannibus sibyanakum al-masajid. Jauhkan masjid dari anak-anak kalian. Jannibul masajid sibyanakum. Jauhkan masjid dari anak-anak kalian. Ini anak-anak yang merusak ini. Yang kalau dia bawa ke masjid, dia lewat-lewat di depan saf, naik mimbar. Itu mimbar tempat yang paling strategis bagi anak-anak ini. Duduk di situ kan, duduk, tengoknya. Demikian, turun lagi, lompat-lompat di mimbar. Itu juga pakai tes pakai ini kan ada mic-nya. Tes cek qul huwallahu ahad, kita lagi sholat. Demikian ikhwah. Nah, yang seperti ini jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Dia belum bisa dia belum bisa untuk sholat. Kecuali kalau dia tidak mengganggu, masih dibolehkan. Tapi kalau masih mengganggu, apalagi pipis dia di masjid, maka nggak dibolehkan. Ini anak-anak yang sering main kalau di belakang. Itu ikhwah. Kalau kita di Masjid Abu Bakar, itu kenapa main-main? Siapa bapaknya? Ada yang nggak ngaku tuh anaknya. Nggak ngaku. Bapak dia nggak ngaku itu anaknya. Akhirnya kita tanya anaknya, siapa nak bapakmu? Itu Ustadz yang depan. Baru bapaknya baru dada-dada. Kalau nggak ngaku dia anaknya, tahu dia anaknya lasa. Demikian ikhwah. Jadi anak-anak yang memang belum bisa sholat dan belum bisa diatur atau dia mengganggu orang sholat, maka nggak dibolehkan. Ada kan ya ikhwah lasa? Itu ada bapak-bapak ketika ruku ditolak dari belakang. Entah siapa nggak tahu dia ditolak dari belakang. Iya, bapak ketika ruku ditolak, kan berat badan kita kan ke depan ini, ya kan? Ditolak apa nggak? Nyundul ke depan. Nah ini kerja anak-anak yang apa nih? Ya kadang-kadang ada juga ayahnya nggak ngerti, ditaruh di sebelah, ya kan? Pergi dia, datanglah orang yang lain dewasa ngerapat, udah rapat, datang dia. Bukanya lagi tutupan dia, masuk dia ke dalam. Demikian ikhwah. Ya, jadi anak seperti itu tidak boleh dimasukkan ke dalam saf dan bahkan tidak boleh dibawa ke masjid karena akan mengganggu yang lain. Ya. Ayahnya pun malu itu sebenarnya kalau ditanya, siapa bapakmu? Gitu. Demikian ya, ikhwah, itu dia. Itu terkait dengan anak kecil. Jadi ada tiga tingkat. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Berdosa Ustaz ya. Kemudian bagaimana kalau orang bersafar tidak menjalankan sholatnya tapi sering terlambat, itu dosa? Ikhwah, terlambat sholat dia musafir nggak? Musafir ya Ustaz. Terlambatnya itu bukan melewati waktu sholat gitu Ustaz. Ya. Sering azan kira-kira tak 10 menit 15 menit lagi baru dia sampai ke masjid baru sholat. Dia musafir. Ikhwah, musafir tuh nggak wajib jamaah. Ya, orang musafir tidak wajib dia berjamaah. Jadi dia boleh sholat sendiri di rumah. Taib. Jadi gimana kalau terlambat? Ya nggak ada masalah, namanya juga musafir. Ya. Dalam kondisi yang sibuk juga dia bisa menjamak takhir dan menjamak takdim. Mengqashar juga boleh, banyak keringanan yang dia dapatkan. Jadi kalaupun dia adzan berkumandang, kemudian 10 menit kemudian baru dia sholat di rumah sendiri, misalnya kan nggak berjamaah, nggak apa-apa, karena itu dispensasi terhadap untuk orang musafir. Tapi tetap akan lebih bagus kalau dia ikut berjamaah. Jadi ikhwah, apakah kita harus sholat di awal waktu? Tidak harus. Ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya afdalu amal as-salatu fi awwali waqtiha, sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktu. Hadis yang menyebutkan sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktu, itu hadisnya dhaif. Kalimat ini dengan kalimat ini yang ada, sebaik-baik amalan adalah as-salatu fi waqtiha, salat di waktunya, bukan di awal waktu.
Jadi ikhwah, karena kita sholatnya berjamaah, ya tergantung kita mau bagaimana. Ya, misalnya BKM mengatakan bahwasanya setelah adzan 20 menit baru kita sholat zuhur. Gimana? Kan diakhirkan namanya. Yang penting berjamaah. Apalagi kalau sudah istilah al-ibrad. Ya, Rasulullah mengatakan abridu bidzuhr fa inna syiddatul har min fa'i jahannam. Dinginkanlah pelaksanaan salat zuhur karena sesungguhnya panas itu merupakan lidahnya neraka jahanam. Artinya misalnya ikhwah, kita salat zuhur jam berapa sekarang? Jam 12.45. Masa sih 45? 35. Dah. Jam 12.35. Ya kalau kita kan nggak ada yang namanya musim panas. Di saat musim panas ikhwah, para sahabat dahulu kan nggak ada AC, nggak ada juga tempat teduhan, nggak ada kanopi juga nggak ada. Jadi Rasulullah menyuruh para sahabat itu supaya sholat zuhurnya jangan di awal waktu, tapi diakhirkan 1 jam kemudian sholat zuhurnya. Ya, jadi sahabat itu datang sholat zuhur bukan di awal waktu zuhur, tapi 1 jam setelah itu. Jadi sudah mulai panas, sudah mulai reda. 1 jam atau 1 jam setengah. Ya bahasa kita sholat zuhurnya berarti sekitar jam 2:30 gitu atau jam 2 lebih kurang. Berarti kan diakhirkan. Tapi kesepakatan, nggak ada masalah. Makanya ya kita sebagai laki-laki tidak harus di awal begitu Allahu Akbar begitu langsung kita sholat, enggak. Tengok bersama imam. Bersama imam. Kalau imam pelaksanaan sholat berjamaahnya itu 20 menit setelah adzan, ya silakan 20 menit setelah adzan. Apalagi subuh misalnya, BKM mengambil keputusan bahwa sholat subuh itu setengah jam setelah adzan, silakan, tidak masalah. Apalagi sholat isya ikhwah, apalagi sholat isya. Pernah para sahabat menunggu Rasulullah, adzan sudah berkumandang, kemudian para sahabat kan menunggu Rasulullah keluar dari kamarnya baru sholat isya. Hatta yafqitu ru'usahum, sampai begini-gini mereka duduk tapi ngantuk-ngantuk begini. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW, sudah hampir tengah malam. Apa kata beliau? Laula ana syuqqa ala ummati, seandainya tidak menyusahkan umatku, inilah waktu isya. Inilah waktu isya. Jadi waktu isya itu kalau kita lakukan jam 11 itu lebih bagus, lebih besar pahalanya ketimbang kita melakukan di jam berapa? Jam 7 ya? Jam berapa? Jam 7.50. Jam 11 itu lebih bagus. Tapi ingat, berjamaah. Misalnya Masjid Prona sepakat, pokoknya setiap kita sholat isya jam 11 malam, silakan. Ya imam, Narto, dah berdua aja lah. Artinya tetap berjamaah, sepakat berjamaah. Tetapi kalau enggak, tetap di awal waktu sebagaimana biasanya bersama jamaah di masjid. Demikian ikhwah. Tapi kalau bisa sepakat jam 11 sholat isya'nya setengah 12, Masya Allah, ini hampir-hampir ini tahajud apa isya' ini, maka itu lebih bagus sholatnya diakhirkan. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti kalau begitu jamaah sejak awal waktu, saya sholat sendiri aja lah di akhir waktu. Nggak begitu ya, tetap standarnya adalah sholat berjamaah. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.